karunia Engkau, untuk kemurahan Engkau, kebaikan Engkau Tuhan. Ya, kami ada sampai saat ini semata-mata karena kemurahan Engkau. Kami ada di waktu ibadah doa pada siang hari ini hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Kami dapat datang kepada Engkau, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Dan kami mau Tuhan waktu ini kami dapat berjumpa dengan Engkau. Kami dapat menyampaikan isi hati kami. Biar Roh Kudus yang menuntun kami semua Tuhan, untuk masuk dalam ibadah doa ini Tuhan. Benar kami akan mendengar firman-Mu, berbicaralah kepada kami, urapi kami semua Tuhan. Nyatakan firman-Mu, itu yang membangkitkan kami, yang mengubahkan kami. Menjadikan kami prajurit-prajurit-Mu, perwira-perwira yang gagah perkasa di hadapan Engkau Tuhan. Yang mengalahkan kuasa kegelapan bersama-sama dengan Engkau. Berfirmanlah Tuhan, kami semua jemaat-Mu di tempat ini menaikkan pujian syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengar. Amin. Shalom, selamat siang semuanya. Kita mau lihat dulu firman Tuhan sebelum kita naikkan doa-doa kita. Kita lihat dari Lukas pasal yang ke-17, ayat yang ke-5 dan yang ke-6. Kita bisa baca bersama-sama ya, Lukas 17 ayat 5 dan yang ke-6. Oke, udah ketemu. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Amin, demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Jadi dalam beberapa minggu ini kita belajar tentang iman gitu ya. Besok juga pastor akan menyampaikan tentang iman juga. Sebesar biji sesawi dibilang. Nah ini disampaikan juga di sini. Jadi ada 2 kali Tuhan bilang tentang biji sesawi, iman seperti biji sesawi itu. Kalau di sini dibilang kalau kita punya iman sebesar biji sesawi, kita bisa berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah, dibilang. Terbantun itu tercabutlah dari akarnya dan tertanam di dalam laut, dibilang. Di Matius dibilang kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu katakan kepada gunung ini pindahlah, maka gunung itu pun akan pindah, tercampak ke dalam laut. Nah, di 2 ayat ini kita bisa lihat ya, yang pertama dikatakan para rasul saat itu bilang kepada Tuhan. Dia katakan, Tuhan, tambahkanlah iman kami. Kalau di versi firman Allah yang hidup, dikatakan gini, pada suatu hari para rasul berkata kepada Tuhan, kami memerlukan iman yang lebih besar, katanya. Beritahukanlah kepada kami bagaimana kami memperolehnya. Para rasul merasakan bahwa mereka nggak punya iman yang besar. Mereka nggak punya iman yang cukup besar untuk bisa melakukan mujizat, gitu ya. Tapi apa jawab Tuhan? Tuhan nggak kabulkan permintaan mereka, nggak tambahkan iman mereka. Justru Tuhan katakan, jika sekiranya kamu punya iman sebesar biji sesawi saja. Artinya para rasul minta iman mereka diperbesar. Tapi Tuhan bilang, nggak harus besar. Sebesar biji sesawi saja itu sudah dahsyat kuasanya. Bisa memindahkan gunung, bisa mencabut pohon dan terpindah ke laut. Jadi bukan perkara iman itu besar atau tidak. Berarti di sini Tuhan mau katakan,
kalian nggak punya iman. Bukan kamu nggak punya iman yang besar, tapi kamu nggak punya iman. Karena kalau punya iman kecil saja, luar biasa. Jadi ada satu prinsip ya, minggu lalu saya sampaikan di tempat ini juga ya, tentang iman yang menyembuhkan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dikatakan di kalimat terakhir, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, itu mengatakan kepada pohon ara, dan ia akan taat kepadamu. Jadi pohon ara akan taat kepada orang yang punya iman sebesar biji sesawi saja. Jadi di sini Tuhan nggak berperkara lagi. Bolanya sudah di orang yang punya iman itu. Dia katakan, pohon itu akan taat kepadamu, bukan kepadaku, kata Tuhan. Artinya Tuhan sudah memindahkan kuasa Dia yang akan terjadi itu kepada iman yang dimiliki oleh orang yang percaya itu. Jadi masalahnya bukan di Tuhan lagi, tapi di orang yang punya iman itu. Apakah dia punya iman atau tidak, gitu ya. Jadi mirip ya, yang ilustrasi seperti sertifikat tanah itu ya. Itu mirip sekali. Saya dapatkan itu sudah bertahun-tahun, puluhan tahun yang lalu tentang ilustrasi seperti itu. Jadi ini juga mirip juga dengan sertifikat itu gitu. Jadi sertifikat kita ingat ya, sertifikat itu adalah dasar dan bukti bahwa kita sudah punya tanah, ya kan ya, kalau yang belum dengar kemarin gitu ya. Artinya meskipun kita belum lihat tanah itu yang diwariskan kepada kita, tapi kalau kita sudah punya dasarnya, punya buktinya, sertifikat itu, kita berhak atas tanah itu. Kita bisa mengambilnya meskipun kita belum melihat, dasarnya adalah itu. Dan juga kuasa untuk memiliki tanah itu sudah dipindahkan kepada yang memiliki sertifikat. Kalau tadi misalnya tanah itu milik seseorang, dia yang berkuasa, kemudian dia jual kepada orang lain, dan proses penjualan itu membuat sertifikat atas nama orang ini, kepemilikannya pindah, dan kuasanya itu sudah pindah kepada yang memiliki sertifikat. Jadi jelas seperti ini juga Tuhan bilang, kalau kamu punya iman, kamu bisa katakan kepada gunung ini pindah. Kamu bisa katakan kepada pohon ara ini tercabutlah dan tertanamlah di laut. Bukan di Tuhan lagi perkaranya. Masalahnya ada di kita. Apakah kita punya iman atau tidak? Bukan perkara besar atau kecil. Memang Tuhan satu kali kagum atas iman seorang perwira di Kapernaum. Ya, yang punya hamba sedang sakit. Dan Tuhan kagum, tidak ada yang punya iman sebesar perwira ini, kata Tuhan. Dia tidak menemukan di antara orang Israel yang punya iman sebesar itu. Karena memang luar biasa imannya prajurit perwira itu. Dia hanya bilang, Tuhan katakan saja, enggak usah Tuhan datang kepada hambaku. Katakan saja, hambaku pasti sembuh. Oh, itu iman yang luar biasa, tapi enggak harus seperti itu, kata Tuhan. Kuasanya luar biasa. Amin. Nah, kita lihat lagi sedikit di Markus pasal yang ke-17. Mirip juga ya, tadi sudah sampaikan sedikit. Markus pasal yang ke-11 dulu ya, Markus 11 ayat yang ke-23. Aku berkata kepadamu, ayat 23 dan 24, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya,
maka hal itu akan diberikan kepadamu. Lihat di sini kalau kita baca ayat ini, bolanya itu sudah dipindahkan kepada kita. Bukan di Tuhan lagi. Masalahnya di kita, percaya atau tidak. Punya iman atau tidak. Ayat 24, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Itulah iman. Kita sudah seperti sertifikat tadi. Kita punya sertifikat itu, meskipun kita belum melihat tanah itu, percaya kita sudah menerima tanah itu. Karena sudah jelas tertulis di sertifikat itu. Kita sudah menerima apa yang dijanjikan, karena sudah jelas di dalam iman. Kita sudah melihat di dalam iman, ini yang terjadi. Kita sudah berharap di dalam iman, meskipun belum terjadi, ini yang akan terjadi karena iman sumbernya dari Tuhan. Bukan dari perkataan orang lain. Ya. Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17 kita lihat. Kita ulang kemarin ya. Roma 10 ayat yang ke-17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Dua kata kunci iman itu bisa timbul, yaitu pendengaran, yang kedua adalah firman Kristus. Ada firman Kristus ada, tapi kita nggak mendengar, iman itu nggak timbul. Mendengar nggak hanya pakai telinga, tapi mendengar di dalam roh. Karena kalau orang tuli nggak bisa mendengar, kalau hanya lewat telinga, orang tuli nggak akan bisa memiliki iman. Artinya pendengaran di sini, mendengar di dalam roh. Tuhan berbicara bisa langsung ke kita, di dalam hati kita. Pendengaran yang seperti ini, mendengarkan firman, inilah yang membangkitkan iman. Ketika kita mendengar hanya masuk dalam pikiran kita, itu belum menjadi iman sampai Tuhan yang berbicara langsung kepada kita. Ketika kita mendengar, membaca firman Tuhan, wah kita mengerti, kita banyak tahu firman Tuhan. Tapi itu belum menjadi iman kalau Tuhan belum berfirman. Bisa ketika kita baca firman, dia langsung berfirman kepada kita. Itu yang membangkitkan iman, yang memunculkan iman. Nah, di ayat di atasnya, Roma 10 ayat 10, sering kita baca ini ya. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ketika kita diselamatkan, kita mengalami kelahiran baru. Apa yang pertama? Kita percaya di dalam hati. Kemudian mengaku dengan mulut. Iman itu membangkitkan iman kita. Demikian juga yang terjadi dengan iman. Kita harus percaya dulu dalam hati. Kita simpan dulu firman Tuhan itu. Kita mengerti, kita simpan, dan kita percaya firman Tuhan ini. Baru kita katakan dengan mulut kita. Dan itulah yang terjadi. Jadi bukan sering kita berdoa gitu ya, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, engkau telah sembuh. Ini tidak menjadi iman kalau dalam hati kita nggak percaya. Kalau percaya itu menjadi iman, perkataan kita itu menimbulkan kuasa. Kalau tidak terjadi, kita harus jujur, berarti aku belum punya iman Tuhan. Karena Tuhan sudah sediakan segala sesuatu, Dia sudah sediakan kesembuhan. Hanya hati kita belum percaya. Kita belum memegang itu. Ketika kita percaya, Tuhan sudah berfirman, kita tangkap itu, kita katakan itu terjadi. Jadi misalnya juga kalau kita sering jalan gitu, kita lihat, oh ada mobil orang, langsung bilang, dalam nama Tuhan Yesus mobil itu milik saya misalnya. Rumah ini bagus, dalam rumah ini milik saya. Apakah hatimu percaya seperti itu?
itu jadi semacam candaan gitu ya. Tapi tanda kutip kita mempermainkan iman. Kenapa? Karena iman itu muncul dari dalam hati, Tuhan yang bicara. Kita percaya bahwa Tuhan yang mengatakan itu, kemudian mulut kita mengikuti. Dan itu akan terjadi. Seperti tadi, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi, kamu mengatakan kepada pohon ara ini, terbantunlah dan tercampak ke dalam laut. Itu sesuatu yang mustahil. Dan itulah yang Tuhan mau terjadi dalam hidup kita. Sesuatu yang mustahil itu. Sehingga kita butuh gantungan, kita harus percaya kepada Dia sepenuhnya. Tapi kalau kita nggak percaya, nggak mungkin ini terjadi, pohon pindah, nggak akan terjadi. Karena kita nggak percaya, kita nggak memiliki iman itu. Gitu ya. Nah, demikian juga Tuhan sudah berfirman untuk gereja di tempat kita ada ini. Puluhan tahun yang lalu menyampaikan visi, tertulis di situ. Tuhan sudah bicara, tapi apakah kita mendengar itu? Apakah kita menangkap itu? Atau kita mendengar yang bukan dari Tuhan? Mendengar dari apa yang kelihatan dengan mata. Jadi pendengaran akan firman Tuhan dikatakan Roma 10 ayat 17. Hearing itu ya, bukan listen. Hearing itu kita membuka hati kita lebar-lebar. Mendengar apa perkataan firman melalui mata iman. Bukan melalui mata jasmani. Bukan melalui telinga jasmani. Bukan melalui mata fakta yang ada. Tapi dengan mata iman. Nggak kelihatan. Tapi itu yang harus kita miliki. Jadi kalau Tuhan sudah berfirman, bolanya bukan di Tuhan lagi, di kita. Sekiranya kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, kata Tuhan. Pohon itu akan taat kepadamu. Akan mengikuti engkau. Bukan kepada Tuhan lagi. Karena Tuhan sudah pindahkan kuasa itu kepada iman orang yang percaya. Kepemilikan tanah itu sudah pindah kepada sertifikat atas nama orang yang memiliki tanah. Sehingga dia berhak atas apapun pada tanah itu. Nah, kita harus memiliki itu. Kita harus banyak merenungkan kitab kita gali firman Tuhan. Visi ini kita harus hidupkan dalam hati kita. Sampai kita benar-benar percaya. Masalahnya di kita. Kita nggak melihat seperti apa yang Tuhan katakan. Kita nggak mendengarkan apa kata Tuhan. Ketika kita secara korporat, gereja Tuhan di tempat ini, memiliki iman seperti ini. Kita percaya karena Tuhan sudah bicara. Kita pegang itu, kita pegang kuat-kuat, apapun kata dunia, apapun yang terjadi saat ini, kenyataannya sepertinya tidak kelihatan tanda-tandanya. Firman Tuhan sudah keluar dan firman Tuhan katakan, firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali dengan sia-sia. Dia akan mengerjakan yang luar biasa di situ. Hanya Tuhan mencari orang-orang yang memiliki iman. Yang menangkap itu. Yang memegang itu. Sehingga itu bisa terjadi. Mari sama-sama kita ketika kita berdoa. Yang kita nyatakan itu perkataan iman. Jadi bukan hanya rutinitas. Bukan hanya perkataan supaya enak didengar. Bukan hanya kata-kata yang puitis atau gimana. Tapi itu memang muncul dari dalam hati kita. Kita percaya. Katakan itu. Katakan itu. Karena firman Tuhan itu berkuasa. Kita percaya, kita katakan. Kata tadi, dia
yang terjadi itu akan taat kepada engkau. Karena engkau punya iman itu. Amin Bapak Ibu Saudara-saudari semua. Sampai ke sana butuh proses. 1 Timotius 4 ayat 8 katakan, latihan badani terbatas. Coba kita lihat sama-sama. 1 Timotius 4. Ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Nah, kalau lihat dari versi firman Allah yang hidup, katanya seperti ini, saya bacakan. Latihan-latihan jasmani itu baik, tetapi latihan rohani, ibadah tadi itu jauh lebih penting dan merupakan daya pendorong dalam segala yang kau lakukan. Jadi latihlah diri secara rohani dan jadilah orang Kristen yang lebih baik. Karena hal itu tidak saja bermanfaat dalam hidupmu sekarang ini, tetapi juga dalam hidupmu yang akan datang. Latihan badani, latihan jasmani itu baik. Tapi latihan rohani itu jauh lebih penting. Latihan jasmani penting, olahraga. Saya hari Kamis kemarin tanding tenis, lutut saya agak sakit dikit. Tim kami menang. Tadi saya nggak main, tapi kita menang. Kita masih beberapa kali pertandingan lagi. Itu penting, bagus untuk tubuh. Tapi hanya untuk di dunia aja. Tapi latihan rohani dikatakan jauh lebih penting. Karena berguna tidak hanya saat ini, tapi juga pada kehidupan yang akan datang. Nah, memiliki iman itu juga proses. Enggak ujuk-ujuk langsung luar biasa. Abraham saja memiliki proses yang panjang. Sejak dia pertama kali dipanggil keluar dari sanak saudaranya, dia enggak tahu siapa itu Tuhan. Tapi dia dengar, udah dia taat. Sampai satu kali juga dia Lot pisah sama dia. Lot tinggal di Sodom dan Gomora, dan Tuhan mau memusnahkan Sodom dan Gomora. Kita tahu Abraham negosiasi dengan Tuhan. Dia namanya sudah Abraham di situ. Sudah bapak orang beriman. Dia nego sama Tuhan sebagai orang beriman gitu ya. Kita bisa bicara sama Tuhan. Tapi ada perkataan dia yang kalau dalam bahasa aslinya itu kasar sama Tuhan. Dibilang, waktu dia bilang sama Tuhan, dia nego sama Tuhan karena Tuhan bilang, aku akan musnahkan Sodom dan Gomora. Tapi Abraham bilang, Tuhan kalau ada 50 orang saja di sana, apakah engkau tetap akan musnahkan? Tertulis, dibilang, jauhlah itu daripadamu Tuhan memusnahkan orang yang benar bersama-sama orang yang jahat. Karena dia tahu ada Lot. Dia pikir 50 orang ada di situ. Nah, kata jauhlah itu kalau bahasa aslinya itu kasar sekali. Dia menista Tuhan sebenarnya. Dia mengatakan Tuhan itu kalau dia menyamakan orang benar dengan orang yang jahat, Tuhan itu nista, dia katakan. Di situ dia sudah orang yang beriman, Tuhan sudah ubah namanya menjadi Abraham. Tapi di situ dia masih terus berproses sampai benar-benar menjadi bapak orang beriman seperti yang Tuhan mau atas hidup dia. Dan itu terjadi, dan sejak situ dia juga terus berproses sampai ketika Tuhan uji Ishak gitu ya. Nah, latihan rohani itu jauh lebih penting dalam hal iman. Kita perlu latihan rohani. Dari percaya hal-hal kecil.
Asal kita dengar firman Tuhan, pegang, percaya. Tuhan akan tambahkan lagi yang lain. Semakin kita memiliki banyak masalah, kita semakin membutuhkan banyak iman. Jadi ketika kita masuk dalam satu masalah, itu kesempatan kita dilatih secara rohani dalam perkara iman. Jadi jangan ngelihat itu, ini satu yang nggak penting dalam hidup kita. Masalah itu penting untuk melatih rohani kita. Ketika kita berlatih, kalau kita misalnya latihan fisik saja, kita nggak biasa, kita lari jalan kaki 10,5 jam. Awal-awal ya udah 15 menit dulu. Lama-lama besok 30 menit. Minggu depan 45 menit. Lama-lama kapasitas fisik kita makin besar. Demikian juga latihan rohani. Ketika kita melatih roh kita, kapasitasnya makin besar. Amin. Demikian firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini bisa kita renungkan sama-sama. Dan ini bekerja di dalam hati kita untuk kita lebih belajar lagi perkara iman. Di dalam minggu-minggu ini kita buka hati kita lebar-lebar. Bagaimana Tuhan berbicara, karena iman sangat penting. Dikatakan tanpa iman kita tidak berkenan kepada Allah. Orang benar hidup oleh iman. Dan segala sesuatu yang dilakukan tanpa iman adalah dosa, kata firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Biarlah sungguh Tuhan apa yang kami baca, yang kami dengar, yang kami renungkan, itu benar-benar tertanam dalam hati kami Tuhan. Kami percaya, kami pegang sepenuhnya firman-Mu itu. Dan itu yang membangkitkan iman di dalam diri kami Tuhan. Sehingga tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Engkau. Segala sesuatu ketika kami katakan yang berasal dari iman, itu terjadi taat kepada perkataan iman itu Tuhan. Bahwa setiap kami jemaat-Mu di tempat ini memiliki kapasitas iman yang semakin besar Tuhan. Engkau sudah menaruhkan visi yang besar atas jemaat-Mu di tempat ini. Engkau sudah berfirman bahwa kami Tuhan melihat itu dan menangkap itu. Menyimpan itu dalam hati kami. Mempercaya itu Tuhan. Dan kami bertindak atas iman yang muncul dalam hati kami itu Tuhan. Kami lebih membuka telinga kami akan perkataan firman-Mu. Kami melihat dengan mata iman, bukan dengan mata jasmani kami Tuhan. Kami mendengar dengan telinga rohani, telinga iman kami Tuhan. Bukan kepada telinga-telinga yang di luar sana. Supaya sungguh Tuhan, apa yang sudah Engkau tetapkan di tempat ini, itu digenapi. Kuasa Engkau bekerja Tuhan. Kuasa Engkau bekerja dengan dahsyat Tuhan, membawa banyak orang datang ke tempat ini. Persiapkan kami semua, persiapkan kami semua jemaat-Mu di tempat ini. Jemaat-Mu yang sungguh memiliki iman percaya kepada Engkau. Ampuni kami kalau kami tidak memiliki iman. Dengan kata lain, kami tidak percaya akan firman-Mu. Roh Kudus, Engkau yang menolong kami. Untuk kami percaya akan apa yang Kau katakan. Kami mendengar apa yang Kau katakan, kami percaya dalam hati kami. Dan kami mengatakan dengan mulut kami. Dan itu akan terjadi. Karena kuasa-Mu yang bekerja di tempat itu Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau yang berbicara lebih jauh kepada kami. Terus sebentar kami siapkan hati kami untuk kami berdoa sampai sore hari ini Tuhan. Taruhkan hati Engkau, beban hati Engkau kepada kami semua.